bakal coba untuk nge-scouting, bakal coba untuk ngegangguin, tapi masih bisa diamankan oleh seorang Skylar dari Blue Buff-nya. Dan Clover dengan Esmeralda-nya bakal coba rotasi ke area mid. Tyrants langsung potong minion aja di area jungle yang dimiliki sama Arcusena. Sedangkan di area atas Iris bakal bertemu dengan Soso. Soso harus berhati-hati, udah gak punya Vira Garman meskipun belum level 4, meskipun belum punya Last Insanity. Tapi jangan sampai ke pick off. Yep. Dan kali ini masih coba untuk nyari level terlebih dahulu dari kedua tim. Gold buff-nya bakal coba di-reset sama Soso. Kita ada pergerakan dua member dari tim EVOS di area atas. Dan itu 4 kali ini. Ini sebutnya apa sih? 84 atau itu 4 nih? Saya salah. Bebas sih. Ibu kalau di MPL pasti 84 harusnya. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. 84. Tapi kalian sih 84. Sebenarnya lebih ke penasaran ya, apa arti angka ini gitu. Iya, mungkin teman-teman kalau tahu langsung aja ya drop di kolom komentar. Atau mungkin boleh DM ke Momo-chan. Kenapa harus ke saya ya? Biar diwakilin. Kali ini Tyrants langsung mundur dengan flicker. Gak mau terlalu memaksakan kali ini. Karena daripada ke pick off, first blood ini penting banget. Benar. Dimana juga kita lihat dari Yami udah coba nge-push juga dari sisi minionnya udah mulai di-clear. Tapi langsung Clover masuk. Oh, Falling Star Moon-nya di-cancel ternyata dari seorang Clover. Dia lebih nyaman untuk ngambilin gold buff terlebih dahulu. Skylar sudah mulai datang kali ini dengan ada Deviant Sword. Dan diamankan oleh seorang Clover. Licin banget ya seorang Clover nih. Yes. Dan bahkan lihat Zoidbit bakal digangguin aja sini. Tapi Falling Star Moon lagi-lagi dibuka oleh seorang Clover. Dan bahkan dari 8-4-nya bakal mundur terlebih dahulu. Gak mau terlalu maksain juga. Karena dia sendirian tapi Zoidbit udah mulai ngerusuh. Ini sebenarnya Natalia mau kita lihat ya. Kayak cuma scouting-scouting aja. Jangan terlalu memberikan pressure yang berlebihan biar gak terlalu ke pick off. Karena memang Natalia juga kita tahu tipis banget ya. Crispy ya. HP-nya terlalu low tapi damage-nya crispy atau spicy nih? Aduh jadi lapar. Dan kali ini Turtle, ini motifnya sudah meluncur dari arah bawah. Lihat Thunderstruck yang dimiliki sama seorang Blast di sini benar-benar menghentikan pergerakan Clover dan di follow up dengan baik sekali oleh Skylar dengan Deviant Sword. Oh, masih mau lebih Tempest of Blade karena seorang Zoidbit ini bakal jadi target yang enak banget sih buat Skylar. Dia tahu dia masih punya energi, masih punya ultimate, masih punya Tempest of Blade. Kenapa dilepaskan begitu saja ya? Oh, tapi lihat Soso kali ini masih bisa selamat dengan adanya Heart Guard dari seorang 8-4 kali ini. Dan 8-4-nya berhasil menyelamatkan seorang Soso, bocah latte. Yes, ini dia yang kadang-kadang suka diremehin seorang support padahal sebenarnya bisa memberikan impact yang besar banget. Dan bagus juga tadi dari Link-nya bisa dapetin jungle-nya EVOS, jadi otomatis bakalan terhambat dari segi farming tim e-sport tentunya. Tapi balik lagi ya, dari EVOS kan hero-heronya lebih ke arah late game. Jadi dicolong-colong di awal nggak masalah gitu. Semakin lama gamenya, semakin jadi itemnya, semakin pedas juga damage. Ini sebagai apa ya, bisa dibilang kayak makin untung juga buat EVOS e-sport. Dan tadi mahal banget sih sebenarnya di area atas, Sosonya nggak jadi ke pick off. Dan bahkan dari turret objektifnya pun nggak jadi tumbang. Jadi masih cukup aman juga dari Arcusena kali ini. Dari seorang 8-4 langsung puppet string ke arah seorang Tyrants terkena stun. Masih bisa quick stun tapi Zoidbit juga udah mulai datang di area atas. Iris-nya benar-benar dipanis habis-habisan. Justru dari seorang Iris core-nya yang diculik. Tapi di area bawah ternyata 8-4 juga bakal dipanis oleh teman-teman dari EVOS. Setelah ada dua member yang mulai datang kali ini Zoidbit, belum ada smoke bomb. Yami-nya masih bisa bertahan. Dan Clover pun udah mulai rotasi lagi kali ini. Kalau coba untuk ngegangguin gold buff-nya, Clover-nya cukup free sih sebenarnya kalau kita lihat. Meskipun dia udah ke pick off sekali ya. Karena belum terlalu terganggu walaupun tadi sempat keculik juga di blue buff-nya. Tapi gue pikir ya, dari ketika tadi teman-teman dari RRQ ngeharus area top-nya, tapi kalau kita lihat juga di bawah benar-benar Enfoment Bandit-nya miss ternyata, tapi setidaknya masih bisa defense selama itu ya, karena gue pikir tadi Yamiya bakalan ke pick off dengan adanya 3 player dari EVOS. Untungnya dia masih bisa escape sih dengan adanya flicker juga meskipun Enfoment-nya gak kena, tapi lihat Blaze-nya langsung flicker maju ke arah depan, Zoidbit-nya hilang begitu saja. Tyrants-nya quick stun di depan muka teman-teman RRQ, tapi ya gak bakal mungkin di ini juga sih, gak bakal mungkin di commit. Tapi Panzer, oke, sudah melihat adanya 8-4 kali ini. Angelanya sendirian itu kayak harus di backup ya. Apakah bakalan terpick off? Masih punya flicker untuk mundur dan 8-4 yang masih bisa selamat juga. Bahkan RRQ ngedapetin objektif di area bawah.
Oke, kali ini udah mulai masuk dengan Falling Salmon dari seorang Clover dan bahkan lihat Tyrant saya masih punya Quicksand dan bahkan Blaze-nya pun juga mencoba untuk memberikan poking damage yang cukup banyak dari tim RRQ. Tapi lihat kalah jumlah dari tim RRQ karena lihat EVOS-nya udah mulai masuk juga, udah mulai di backup tapi lihat masih bisa diselamatkan oleh adanya Heartguard yang dimiliki sama A24 dan bahkan lihat dibalikin keadaannya sama tim EVOS. Harus tumbang dari seorang Yami di situ. Lumayan cukup mahal ya, karena dua player hilang, tapi gak masalah, setidaknya Core masih bisa split push di area atas. Dan Arcusena masih unggul juga sih dari sisi networknya. Angelanya untung gak ke pick off sih, dia Heartguard pas banget timingnya meskipun akhirnya harus ditukarkan sama Blast. Tapi menurut aku kayak dari iFast Esport mereka sebenarnya bisa aja sih ngedapetin objektif tadi daripada team fight karena Arcusena udah ngamanin objektif di bawah terlebih dahulu kan. Cuma kayaknya mereka nggak memilih untuk objektif ya, mereka lebih karena subjek tapi di bawah juga udah bakalan dicicil-cicil aja. Damage-nya udah lumayan sakit juga ya dari Skylar. Iya pastinya karena meskipun team fight-nya tadi nggak terlalu kelihatan juga dari seorang Skylar tapi dia udah ngamanin 4 poin. Bisa bilang kayak finisher juga sih dari seorang Skylar. Kill ini Soybit, oke, bakal terkena immobilize dan bahkan lihat harus tumbang oleh seorang Angela kali ini. Angela memang sendirian terus sih, maksudnya kayak coba untuk kasih vision segala macam, tapi backup dari tim Arcusena cukup kuat dan kali ini terkena stun oleh seorang Tyrants di situ. Meskipun harus ditukarkan oleh seorang Iris, tapi ini mahal banget sih dari EVOS. Irisnya udah ke pick off 3 kali, dia nggak dapetin space untuk farming. Dan benar-benar di shutdown abis-abisan. Dan tadi sebenarnya dari Angelanya juga sebagai distraksi aja ya. Jadi nggak apa-apa supaya dari Skylar sama Blaze bisa dapetin Iris. Jadi harus menukarkan seorang Angela di sana. Cukup mahal sih karena yang ditumbangkan itu adalah core-nya dari EVOS Esports yang sebenarnya jaminan buat ke arah late game ya. Karinya gak tau dari segi item mungkin belum terlalu banyak sekaya seorang Skylar tapi kali ini udah mulai dibuka dan bahkan pansernya harus tumbang. Clover pun masih memberikan banyak banget damage yang keluar dari seorang Skylar. Gila, Skylar licin banget sih. Deviant Sword, dia Vince Poise bahkan ke arah seorang Soybit. Soybitnya tumbang, Tyrant di sini bakal terkena stun bahkan Offended dari seorang Yami belum dikeluarkan. Dan bahkan gak perlu karena Skylar lebih berfokus untuk ngedapetin objektif blue buff-nya. Ya, blue buff dan bahkan mungkin sekarang udah bisa mengarah ke arah outer turret-nya. Dan lihat, Turtle yang sangat free banget tentunya untuk Link-nya bakal semakin jadi lagi damage-nya juga. Itu sih Link-nya licin banget sih kayak ngeliat Lancelot main. Tapi kali ini lihat Tyrants-nya bakal coba untuk mendefense terkena stun yang cukup banyak. Puppet String pula udah dikeluarkan sama 824 dan bahkan lihat Skylar yang mulai maju dengan Deviant Sword dan bahkan mengarah ke arah seorang Iris. Irisnya bakal mundur, Tempest of Blade. Yami-nya menelan damage sudah cukup banyak tapi terkena stun dari seorang Zoibit. Zoibitnya di lini paling depan. Smoke Bomb sempat immune tapi damage yang keluar dari tim Arcusena udah terlalu banyak. Blaze pun udah mengamankan Lightning Truncheon di sini. Ya, dan kalau misalnya kita lihat sendiri ya dari RRQ benar-benar nggak mau ngebawa ini ke arah late game. Iya. Benar-benar di early game udah langsung di push habis-habisan 3 lane sekaligus ini bahkan. Udah masuk ke arah mid game sih sebenarnya. Masuk ke menit 9, menit 10 ke atas udah bilang ke arah late game kan. Tapi permasalahannya Skylar ini free banget, 6-0-2 loh. Dia mungkin nggak join team fight terus-terusan gitu, tapi dia finishernya bagus, follow up-nya buat Arcusena tuh bagus banget. Jadi semua inisiasi yang dibuka sama Arcusena itu nggak sia-sia. Dan benar-benar ke cover banget sama teman-temannya juga ya. Siapa yang bisa nyulik gitu. Iya, lihat. Sekalipun dari Clover keluarin ultimate-nya dengan Falling Salmon-nya susah juga. Tetap aja agak sedikit susah. Karena memang dia datangnya di akhir-akhir ketika udah low, dia tahu dia punya damage yang cukup kuat. Sebenarnya dia bisa aja inisiasi dari seorang Skylar, tapi dia membiarkan teman-teman Arcusena untuk sengaja membuat teman-teman EVOS Esport itu ngeluarin semua resource skill yang mereka punya. Ketika udah nggak ada resource skill yang mereka punya, langsung Skylar datang untuk finisher aja. Dan ini bagus banget sih dari tim Arcusena. Skylar bermain dengan sangat baik sekali di backup oleh teman-teman Arcusena. Dan bahkan lihat, dikuasain semua objektifnya dari sisi turretnya, diamankan 6 turret oleh Arcusena. Dan Lordnya sebentar lagi akan muncul dalam waktu 15 detik. Kali ini EVOS Esport mereka secara tidak langsung mulai dikandangi. Dikandangin banget, apalagi dari segi buff pun benar-benar gak dikasih sama sekali. Zoibitnya sih sama Skylar udah pasti itu kalau misalnya gak tumbang Zoibitnya, ini bisa aja terkena silent dari tim Arcusena dan bahkan mereka gak bisa memaksimalkan resource skill yang mereka punya. Oke, kali ini bakal coba untuk di-punish, memberikan poking damage aja dari tim Arcusena karena mereka mau berfokus terhadap Lordnya. Skylar ya udah ngamanin Berserker Fury juga.
menambah critical damage kali ini dari EVOS Esports. Mereka gak boleh terlalu maksain untuk ngekontes sih menurut aku. Natalia muncul dari belakang tapi dia sendirian. Teman-temannya cukup jauh banget. Ini kalau misalnya dia sampai ke pick off duluan, ini bahaya sih. Dan Lordnya berhasil diamankan dengan adanya Last Insanity. Skylar mulai maju dan belum ada yang mengetahui pergerakan dari Zoidberg sih. Karena mereka gak mau terlalu maksain, tapi mereka udah tahu ini Natalia nggak ada nih. Natalia nggak ada, tapi at least mereka bisa untuk nge-buying time dulu sedikit. Sembari nungguin lore-nya untuk mengarah ke arah mana ya? Mid harusnya ya. Iya, di Lord, di area mid. Karena memang udah dicicil juga tadi inhibitor turret midnya. Ini kalau midnya sampai jebol nih bahaya banget sih. Buat EVOS Esports ya. Karena memang mid itu udah paling krusial sih. Benar. Kalau mid misalnya rotasi soalnya iya, ya. rotasi lebih gampang, betul. Leluasa, Dan Holy Crystal udah diamankan sama Blaze. Kalau kita lihat Karinya hanya punya 2 item. Dan itu pun satu Thunderbolt bisa dibilang kayak item yang bisa dibilang kayak setengah defense, setengah damage juga. Kali ini terkena stun dari seorang Pansernya, bakal dipukul mundur. Dan lihat, seorang Panser menerima damage yang cukup banyak. Harus tumbang, dan bahkan lihat Tyrants-nya juga bakal tumbang. Damage-nya terlalu banyak dari tim Archisena. Dan bahkan Soulsnya masih bisa bertahan. Masih punya shield juga, Lord-nya pun masih bisa bertahan. Ini bakal sulit banget, udah base-nya udah mulai ter-expose. Dan lihat Zoidberg juga langsung hilang begitu saja. Dan Archisena berhasil mengamankan poin mereka yang pertama. Yes, dengan hanya 12 menit aja. Dan ini sih memang catatan utama